Tesalonika 2 nomor 11. Nggak ada di sini nomor 11. Kok nggak ada pula Tesalonika nomor 11? Enggak ada. Ini kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya, ya. Dan Itu tidak satu. bekerja. Itu 1 Timotius, Dinda. Ini Tesalonika. Kau buka Bible pun nggak pinter. 1 Tesalonika. 2, ini 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Itu, ya. Itulah sebabnya, ya. Allah mendatangkan kesesatan. Dibaca dulu lah ayat sebelumnya, Bang. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan itu. Ya silakan baca ayat sebelumnya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi semua Iya, orang baca sesat. ayatnya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung. Terus Apa masalahnya, Bang? Pertanyaannya apa? di dalam 2 Tesalonika 2:11 itu tadi dikatakan Tuhanmu itu mendatangkan kesesatan atas mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, Ya. yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta, supaya Ya. dihukum semua orang yang Nah. tidak percaya kepada kebenaran dan suka Nah. kejahatan. Nah, Nggak ada yang salah, Bang. loh, Tuhanmu menyesatkan, nggak salah. Sebelum kedatangan Tuhan, sebelum Apa? kedatangan Tuhan, Sebelum kedatangan Tuhan. ya, ke dunia manusia sesat. Iya, ini kan yang sebelum Tuhanmu datang ke dunia, bikinlah. Sebelum Tuhanmu datang ke dunia, manusia dalam kondisi sesat. Yang menjadikan manusia sesat pada saat itu siapa? Iblis. Tapi di sini Tuhan. Tapi judulnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Iya, Manusia. sebelum Yesus datang, manusia itu sesat. Oke, ikutilah pemikiranmu. Oke, yang menjadikan manusia pada saat itu sesat, sesuai dengan 2 Tesalonika 2 nomor 11 siapa? Iblis. Di mana di situ iblis? Kita cari ya iblisnya. Dicarinya pula itu. Dibaca ayat 10 dengan berbagai tipu daya jahat, itu iblis. Baca nomor 10-nya Dinda, baca. Baca. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa, karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya. Ini bagi orang-orang iblis ini. Iya, yang menyesatkan manusia di situ siapa? Tipu daya iblis. Loh, tapi di situ tertulis Tuhanmu. Nggak ada. Tengok ya, simak ya, ada nggak kata-kata iblis di sini? Tengok ya. Dia juga akan menggunakan segala macam tipu daya yang Ayat 9 iblisnya. Loh, kata dia di sini kan Tuhanmu juga, dia huruf besar. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Bacanya ini dari ayat 1. Tadi 9, sekarang 1. Walah. Dari ayat 1 sampai 12. Atau dari ayat 9 sampai 11. Ya, kita baca, ada nggak kata-kata iblis ya? Ayat 9. Nggak heran kita teman-teman sebenarnya. Karena apa? Memang Bible itu dihadirkan untuk dibantah sama Oten. Baca ya. Nih. Ayat 9, Bang. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Sudah?
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, di ayat ini yang mendatangkan kesesatan dalam Bible itu siapa? Iblis, Bang. Kok iblis pula? Mananya kambing dan iblis? Dua lah. Iblis, jawabannya iblis. Apalagi yang pertanyaannya? Ini, gua bakal datanya nih. Nih. Dan itulah sebabnya siapa yang mendatangkan kesesatan? Iblis. Berarti Tuhanmu iblis. Bukan. Ini Itu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. ya Allah, ya Tuhan. Yang saya tanyakan Dinda dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan atas mereka siapa? Iblis sebelum datangnya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan kau iblis. Ada ayat 3, janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Iya, ketika kau disesatkan orang, yang mendatangkan kesesatan atas dirimu itu siapa? Iblis. Ini kan ada sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Yang sesat itu yang murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Oke, sekali Yang lagi ya. murtad, Bang. Ini Bang, ayat 3 Bang, ada jawabannya Bang. Saya minta kamu jujur berdiskusinya. Saya nggak mau kayak anak-anak. Iya, ini ada datanya Bang. Tesalonika 2 nomor 11, dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan di situ adalah Yang murtad, iblis. Ini Bang, ayat 3. Abang Bang. Lagi mens dia Bang Faruk, lagi menstruasi dia. itu buktinya orang boleh berbohong dalam segala hal. Kenapa malu lihat? Bible kalian jelas menuliskan di situ Tuhan kelompok iblis. Bersamakan Tuhan kalian sama iblis. Gak cocok sama hawa nafsu Biblemu kok bantah, kan? Makanya kalian itu bisa keluar-keluar di diskusi. Karena apa? Kalian nggak akan dikatakan murtad ketika kalian membantah Bibel. Jelas eksplisit lo tertulis Tuhan. Bagaimana kita diskusi Bibelnya sendiri dibantah? Jelas ditunjukkan tulisannya Tuhanmu. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menjadikan mereka sesat itu siapa? Iblis. Iblis itu. Ngeri juga ya Bang Faruk ya. Nanti di buku nikahnya tertulisnya Robert, dia bilang Anda samit suaminya. Jelas-jelas Robert tertulis, ditulisnya pula Anda sama suaminya. Mana nih ternyata. Angga, selamat sore Angga. Angga, udah turun.
Happy birthday to you. This memang Abang. Tapi di pondok Abang Re. salah kali. Abang Re kan. Pak moderator Pak Munois. dia Moderator Pak Munois. Halo Bang Faruk. Abang Reza, selamat sore agama Bang. Agama Islam ini Bang. Ayo, dia mau disampaikan. Saya mau tanya sama Bang Faruk ini. Silakan. LD Nois, moderator LD Nois. Bang Faruk, Ya Bang, silakan Bang. Bang Baru tuh dengar. Bang Faruk itu orang Batak kan? Ya, Batak Bang. Kenapa Bang? Saya keberatan itu Bang kalau masakannya itu dibilang masakan khas Batak itu, BPK itu. Cuman caranya itu? Gimana caranya? Biarin aja kita bahas itu Bang. Urusan mereka. Ya kita kan orang Batak keberatan juga. Nanya itu aja Bang. Mama. Iya, siap. Kasih Bang ya. Ya Bang. Ayo naik ya. Menyembah sosoknya yang ininya nggak bangun, naik ya. Ini maha kuasa, tapi kekuasaan ininya nggak pernah ada 10 sampai 30 tahun nggak pernah dipakai. Apa gunanya ini? Sebagai apa? Sebagai aksesoris ya, aksesoris. Weh, Ferawati no ini. Ferawati kok lagi masak ikan ya? Isan, selamat sore. Isan. San, udah turun. Bande, selamat sore. Bande. Oke, turun. Pasien berikutnya, silakan naik. Yo moderator. Isan sama Bande turunin moderator. Mana ada moderator? Selamat sore. Moderatornya nih. Bah, aku nggak bisa Bang Paro, nggak tahu kenapa. Tengok nih ya. Dari tadi aku moderatornya ini. Tengok nih, aku nggak bisa nih ya. Tuh, dah. Nih ya, nggak tengok nih, nggak tengok. Ah, kayak gini dia dari tadi. Ini, coba Bang Paro hapusin dulu punya aku terus bikin lagi. Nanti lagi. Nggak bisa aku. Nggak ada setting. Nggak baluk cilik. Aduh, noise dua-dua. Baluk tuh. Saya Radi dua-duanya noise. Sinyalku bagus loh. Baluk. Walah Bang Baluk. Bang Paro Islam Naya, astagfirullahaladzim. Naya ini orang baru kayaknya ya. Naya orang baru ya Mbak Naya barbar. Bang Paro itu Islam. Emang Batak nggak boleh Islam ya? Orang baru dia ya, pantesan. Oke, saya Randi. Halo. Selamat sore, agama apa? Agama Islam. Apa yang mau disampaikan? Saya mau tanya sama Bang Farul ini, Bunda. Noise tempat abang loh, ada suara anak-anak. Oh iya kah? Oke, saya bisa sebentar. Saya mau nanya ini mengenai jika di Jawa ditanya Assalamualaikum dengan orang Kristen,
apa hukumnya Bunda? Kalau nggak sengaja, silakan Bang Faru. Nggak, maksudnya gimana? Kita yang ngucap gitu? Ucap, iya dia mengucap Assalamualaikum sama orang Kristen. Oh, nggak boleh lah, Bang. Akhirnya mengucapkan selamat kepada orang yang kafir. Tapi jika sebaliknya, jika orang Kristen mengucapkan Assalamualaikum, Baru nggak boleh kepada orang yang mereka. 2 Yohanes 1 nomor 10. Kan baik dah. Kan dilarang juga. berarti nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Oke, makasih lah Bang. Oke. Ya Bang Pasul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yusuf 8468. Baru kalian berdebat karena Al-Qur'annya dibongkar sama Idris, baca pun nggak bisa ya Quran. Selama ini 1 huruf Quran pun nggak pernah dibahas sama Idris. Ayo kita kaji tema ini, kita kaji. Apakah Oten punya aturan selain aturan apa hukum yang dimiliki oleh Musa untuk bangsa? Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Kalian hanya menjaklok, menumpang gelap kalian sama orang Yahudi, Bani Israel. Kalian jadikan Tuhannya Bani Israel Tuhan kalian. Lalu kalian jiplak kisahnya ke dalam Tuhan kalian. Kalian ambil aturan-aturan dari hukum-hukum Taurat yang menguntungkan bagi kalian. Yang berat kalian tinggalkan. Jadi dengan kata lain kalian bebas. Hukum kawin, adakah dalam Bible? Nggak ada. Hukum apa lagi? Hukum tentang perzinoyan. Hah? Tentang apa lagi? Tentang pencurian. Ada? Nggak ada. Semua hukum yang kalian ambil, 10 hukum Taurat itu khusus untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Karena kalian tidak punya perintah dan juga larangan, mana mungkin kalian punya surga dan juga neraka? Kalian katakan kan di edisi bongkar Quran kami, semakin kalian katakan begitu, semakin terbongkar juga lah aib-aib dari iman kalian. Bilang edis, ya kan, di dalam lubang hidup umat Islam itu ada setan, betul. Tapi dalam kitabmu ayat 27 nomor 3, roh Tuhanmu di dalam lubang hidup. Jadi muncul persoalan, pertanyaan, setan bagi kami kok Tuhan bagi kau? Beres kan? Kena. Semua fitnah-fitnah yang dikatakan edis kembali kepada kalian. Kalian dengarkanlah itu. Kalian pakai ini kalian. Ya, orang-orang seperti itulah yang memecah belah umat melalui perkataan-perkataan yang menuju framingan. Bagian, Masya Allah. Bandian, bro. Nggak cair dong, Masya Allah, Bang Gio. Nggak cair dong, bagian thank you. Masya Allah, sekeran Bang Dian, jazakallah khair. Kalau memang Edis punya kemampuan, suruh kemari. Ya, apologet Oten yang kalian anggap punya kemampuan, suruh kemari. Berkali-kali aku katakan, atau suruh Edis naikkan aku ke Komalia, berani nggak? Nggak berani. Sekarang dia berani yang lawan siapa? Nenek-nenek. Boleh berbohong, oke, kita kaji ya. Tuhan siapa yang pembohong? Tuhan siapa yang ketika menebus dosa manusia pakai drama, pura-pura masuk ke dalam rahim, pura-pura dilahirkan, pura-pura lahir, pura-pura kecil, pura-pura bayi, pura-pura menyusui, pura-pura belajar jalan, pura-pura besar, pura-pura nangis, pura-pura makan, pura-pura lapar, pura-pura ditangkap tentara, pura-pura dipukul, pura-pura diludahi, pura-pura metong, pura-pura bangkit. Tuhan siapa? Tuhan kok menipu, ya enggak? Untuk datang ke dunia menipu orang dengan berpura-pura dia menjadi manusia yang enggak aja. Iman siapa yang didasari dari kebohongan? Iman kalian. Baru
menebus dosa saja repot kali pakai drama. Repot kali pakai drama, pura-pura kena kerasukan Beelzebul. Pura-pura dibilang longor sama kaum keluarganya. Pura-pura lapar minta ikan goreng. Pura-pura minum racun bunga karang. Pura-pura. Tuhan apa yang pura-pura? Enggak aja. Sebutkan Tuhan yang metongnya paling tragis kayak begal. Begal ditangkap, dipukuli, ditelanjangi. Kalian tengok nih ya, nih video begal ya, ditangkap ya, tengok nih, persis kayak apa kalian persis tengok nih. Tunjukin Bang Paro, nanti kena Bang Paro. Iya, bro, cair. Nanti kena Bang Paro, kena. Bahaya itu. Begal itu kan gitu kan, begitu dapat begal di jalan, dibuka bajunya, dibuka celananya, tinggal kolornya. Bener nggak? Tapping teman-teman di bawah, bener nggak? Bener nggak? Begal kalau didapetin, bener nggak? Hah? Bener nggak? Dibuka bajunya, dibuka celananya, tinggal kolornya. Tuhan siapa yang nasibnya kayak gitu? Hotel. Ada lagi begal diikat dari sebatang kayu itu, diikat dia. Bukan berkolor dia, diikat dia. Coba lah, itu satu-satunya Tuhan yang Tuhan sin satu-satunya gitu. Ini bilang racun. Oke Leni, selamat bergabung Leni. Tak bergabung. Ya Islam Kristen, adik. Kristen. Mau diskusi kita adik. Oke, banyak orang Batak ke Bangkal. Kerasukan. Aku saja nomor kami itu dah bah. Masa nonton di Bangkal. Ambil sama kau. Ambil sama kau. Udah, aku saja pun itu sani pare itu. Iya, ambil sama kau. Kalau gara-gara marganya ambil sama kau. Di Bangarna dong. Kau pikir butuh kali aku marga Syenipar ini? Ambil sama kau. Itu. Enggak. Ambil sama kau, ambil. Nangis. Konten kau kayak gitu kau. Nangis kau. Kau hanya demi dosamu ditebus, kau bully Tuhanmu. Muhammad mati, tapi Tuhan Yesus bangkit. Nah, menghujat. Silakan. Menghujat, tapi kalau menghujat. Seluruh para nabi meninggoy Dinda, ya, itu nggak jadi bahan, hanya sampah itu, ya, fitnah recehan itu. Orang-orang Yahudi nggak pernah menjadikan itu. Ya memang manusia meninggal, namanya manusia yang meninggal. Ya nggak masuk akal Tuhan yang meninggoy. Itu nggak masuk akal Tuhan meninggoy. Pikir. Manusia meninggoy kok heran, Tuhan meninggoy kok percaya, enggak aja. Oke, Punggawa, selamat bergabung Punggawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau sampaikan Bang Punggawa. Iya, benar narasinya host itu. Kalau Nabi Rasul meninggal itu manusia, kalau Tuhan yang meninggal, wah itu yang luar biasa. Mau ditanggapi lagi Noise lah Bang. Noise. Oh noise ya Bang. Nur Haida Sinurat naik le. Jangan gitu juga le, naik. Oke, Yuniar, selamat bergabung Yuniar.
Junior, Bunda Hawa, Assalamualaikum, Bang. Yo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak. Cuma mau tanya aja, Bang. Abang aslinya Islam atau Malak? Itu aja, terima kasih. Malak 2010. Alhamdulillah. Ya udah, sehat-sehat ya, Bang. Salam buat keluarga. Salam. Salam. Oke, Pet, Mutape ya, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Nah, ini masih pertanyaan bagi saya. Kita kan Hutape ini lebih besar keluarga kita kan Kristen. Betul. Nah, saya tanyakan, kita mengucapkan selamat tahun baru dan Natal itu hukumnya apa? Kalau berdasarkan janganlah kamu mengikuti suatu kaum, ya, nanti kamu seperti kaum itu tadi, ya, masuknya haram itu Bang. Oke, bisa dibilang haram, cuman saya memang jujur Bang, dalilnya juga belum dapat juga sih. Kedua kan kita mesti menjaga perasaan mereka juga. Contoh kayak udah-udah. Masa abang lebih menjaga perasaan mereka daripada melanggar aturannya Allah? Mereka jadi merayakan caranya kita menyampaikan ke mereka itu seperti apa? Biar jangan mereka kesinggung seolah-olah kita tidak mau mengucapkan lagi seperti dulu gitu kan? Nggak usah disampaikan, aku nggak pernah nyampaikan Bang, aman-aman saja. Oh gitu Bang ya? Aku keluarga nggak pernah nyampaikan, sama mau bapakku nggak pernah menyampaikan. Datang aku tanggal 25 itu misalkan, datang aku diem saja, biasa saja. Oh selamat Pak, nggak pernah. Biasa aja aku. Tapi kan kalau mereka setiap lebaran itu selalu mengucapkan Idul Fitri dengan kitanya. Iya, ada kita suruh rupanya. Ada rupanya kita suruh. Enggak sih. Enggak pernah. Cuman masih itu. Tapi ya kalau memang itu haram hukumnya Bang, mudah-mudahan Jadi gini Bang, di dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW pun pernah ditegur oleh Allah karena kau lebih condong takut kepada manusia. Karena ketika Rasulullah SAW mau menyampaikan hukum, ini Bang, dia lagi sholat ya, di dalam Quran ada ini, dia takut tersinggung istri-istrinya ini, jadi ditegur sama Allah gitu loh. Ya sama kejadian kita ini, abang takut mereka itu tersinggung. Kalau kita nggak mengucapkan sama mengucapkan, kan tetap mereka merayakan Natal juga kan. Kecuali nggak kita ucapkan, nggak jadi mereka Natal, ngapain? Gak usah Bang. Karena gini, tanggal 25 itu mereka kan merayakan, mereka mengimani lahirnya Tuhan. Ketika abang datang ke sana, abang ucapkan selamat itu, berarti abang percaya, abang benarkan. Pada hari itu, pada tanggal itu Tuhan lahir. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bisa kafir. Bisa kafir. Contoh, abang datang ke aku, abang tahu aku nggak mungkin menjadi seorang jenderal. Selamat ya Faruk jadi jenderal, kan nggak mungkin. Orang gak jenderal. Abang tahu tak mungkin Tuhan itu lahir. Masa abang mengucapkan juga selamat hari kelahiran Tuhan? Tapi abang sungkan, gak enak nanti sama keluarga gitu loh. Jangan terlalu dipaksakan kali, itu bisikan setan. Itu bang, itu abang masih diperintahkan menyampaikan ketegasan dalam melalui lisan. Sahabat dulu bang, jumpa di medan perang sama bapaknya bang. Tahu kan itu? Bang Fai. Oke Bang, satu lagi Bang, nggak sama Bang Faruk aja nih, mana tahu yang di sekitar area Jakarta. Saya ini Muslim. Baru ada Erik di bawah. Al-Quran itu sama sekali saya belum bisa hafal. Iqra aja pun saya nggak bisa. Ada nggak di sekitar Jakarta, ibaratkan Jakarta Selatan atau Jakarta Timur yang bisa mau diajukan untuk belajar ngaji gitu, belajar Iqra gitu? Udah ke aku aja, kita melalui WA.
Video call. Serius bang? Serius. Saya kirim nomor telepon saya tiap malam bang ya, kalau dapat bang ya. Iya, setiap malam. Oke bang, insya Allah bang, nanti kita saya mulai dari ada Al-Quran sih di kosan, ada Al-Quran sama ini. Nanti dulu Quran bang, abang kan belum tahu huruf kan? Kalau huruf, insya Allah bisa bang. Soalnya dulu kan mendiang ayah juga, masukkan saya ke pesantren. Memang saya nakal, sering bolos waktu di pesantren dulu karena huruf udah tahu, udah bisa baca Quran. Abang udah bisa baca Quran? Belum bisa bang, dalam arti gaya zal itu masih susah di mulut saya bang. Makanya gini bang, saya ini kan guru juga guru TPA-nya anak-anak gitu ya, loh. saya lihat. Kita mundur dulu ke Iqra. Nanti sekalian saya ajarin abang tentang makhrajul huruf. Itu loh. Contoh huruf za, itu makhrajul hurufnya dari mana? Huruf ja, huruf ba, huruf ta. Nanti kan saya kasih tahu makhrajul hurufnya. Abang sudah tahu huruf, tapi abang nggak tahu tempat keluar apa asal muasalnya huruf, kan gitu kan bang? Iya benar bang. Nah makanya kita mundur dulu di Iqra. Kalau nanti di Quran abang kelabakan. Tahu dulu ya, masih kelabakan sih di Al-Quran bang. Belum pernah sampai di Al-Quran sih. Cuman maksud saya kalau di kosan saya itu udah ada Al-Quran gitu. Jadi ada juga model Iqra juga dia dulu kan, sempat juga ngaji, cuman guru ngajinya pindah dari Jakarta Selatan di belakangnya Masjid Al-Bunawar. Jadi bingung juga mau belajar ngaji di mana lagi gitu. Soalnya kan kayak kemarin itu sempat ada pendeta datang ke kerjaan, maksa saya ya ngajak berdebat gitu, saya masih belum bisa ngelawan ya gitu. Makanya waktu itu pengen ketemu sama di live, ketemuin sama Bang Faruk, cuma dia nggak berani. Pas saya kasih tahu Bang Faruk itu teman saya, udahlah kalau gak gini caramu, nggak usah bertemu kata dia gitu. Sampai sekarang dia nggak mau datang. Pendeta dia bang ya? Pendeta dia bang. Jadi tabungnya Bang Faruk deh ya. Pertama zaman satu orang dia maksa, percayalah katanya di Al-Quran pun di Al-Fatihah itu Yesus disebutkan jalan kebenaran. Tapi nggak ada namanya Yesus lagi gituin bang. Berdusta dia, nggak ada dalam original teks Bible aja nggak ada kata Yesus, nggak ada kata Yesus dalam original teks. Kata Yesus itu diambil dari terjemahan bahasa Inggris, Jesus. Iya. Jesus kok ada pula di dalam bahasa Arab ada bahasa Inggris sih nggak aja. Makanya bang, waktu itu kemarin orang itu berdua datang, saya bingung tuh hadapinya. Jadi kayak gini aja bang. Malam bang, oke? Oke bang, saya kirim nomor WA saya bang ya. Iya DM aja ya, oke? Oke bang, terima kasih banyak ya. Ya, semua ada solusinya bang, tenang aja bang. Siap. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ajarin. Kalian suruh aku datang ke rumah kalian ngajarin kalian, gua ajarin mualaf ini. Mau sampai pulang jam berapa pun itu gak apa-apa teman-teman. Itulah tabungan akhirat teman-teman ya. Tabungan. Dulu ada juga orang Malaysia dulu, Malaysia ke Singapura. Katanya mau belajar ngaji juga, cuman nggak jadi. Mudah teman-teman. Kalau diniatkan ya mudah belajarnya. Dong, cair Bang Muhammad dong. Ya nanti siap ngajarin anak-anak, baru nanti kita video call sama bang itu. Kita kenalkan huruf-huruf dulu, kembalikan dulu dia ke Iqra. Kalau huruf udah hafal, aku yakin. Cuman makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, pelan-pelan nanti kita sisir, baru kita lompatkan ke Quran, begitu. Ini si Margaret ini, naiklah ke Margaret, naik. Ayat 3 tadi loh bang, kok langsung diturunkan? Ayat 3 tadi loh bang, kok langsung diturunkan? Buka mute.
yang kutanyakan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan di situ siapa? Iblis yang murtad tapi. Ya Allah. Kita baca judulnya dari ayat 1. Yang saya tanyakan di dalam 2 Tesalonika 2. Buka aja lah sama Mia biar teman-teman di sini tahu kau tuh pendusta. Abang ya. kasih ayat Tesalonika tadi kan. Kok langsung diturunkan? Nih, orang kau berbohong, diskusi kau bohong. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan atas mereka siapa? Iblis. Mana iblis di sini? Kita baca dari 2 Tesalonika ayat 1 sampai 3 dan 11. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan di sini siapa? Abang baca dulu di ayat 1 sampai 11. Yang saya tanyakan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan atas mereka itu siapa? Yang murtad di ayat 3. Janganlah kamu disesatkan. Yang saya tanyakan orang dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan atas mereka siapa? Jawabanku di ayat 3. Yang saya tanyakan nomor 11. Iya, aku ngasih jawabannya ya. Aku bisa baca. Aku bisa baca kan? Janganlah kamu disesatkan. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11 yang mendapatkan kesesatan atas mereka siapa? Yang murtad. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor yang mendatangkan kesesatan atas mereka itu siapa? Ku baca ya dari ayat 1 ya. Dalam 2 Tesalonika. Coba kau lah. Ku baca ya. Bisa nggak ku baca? Boleh nggak dibaca? Izin ya. Izin Bang. Izin dulu membacanya loh. Kayak mana Kak Hesti? Kak Hesti. Kak Hesti. Kak Hesti bisa baca. Ini ya jawabannya saudara-saudara. Kita baca dari ayat 1 atau 3. Janganlah kau syukron. Betul lo kau. Turun. Tombol itu sebelah kanan atas tuh paling pojok. Janganlah kau caper di sini. Nah. Turun, Dek. mau dijawab nggak Bang? Udah tutup tokonya, belum tutup toko, udah turun aja. Mau dijawab nggak? Pertanyaan tadi. Nggak ada nyambung kau. Apa yang ditanya kau jawab apa? Iya, jawabannya yang murtad. Di ayat 3. Itu Tuhan ini kok. Di ayat 3. Oh, aku ngasih pertanyaan boleh nggak? 2 Tesalonika 2. Itu berulang-ulang Bang Faruk bertanya kau. Itu aja kena nyambung. Bang, boleh nggak aku bertanya, Bang? Ya, nggak boleh. Turun aja kau. Jawabannya Bang di ayat 3. Caper di Bang Faruk, caper deh Bang Faruk. Untuk apa caper lo? Aku ini nggak ada rasa sama siapa-siapa. Bang, aku ada satu aja pertanyaanku Bang. Siap itu aku tuh. Nggak ada rasa itu.
Aduh, ya Allah, kasih ngambil lagi. Apa rupanya rasamu? Enggak ada rasanya, Bang. Umat pendusta, gitulah pendusta. Demi memuaskan hawa nafsunya, bibirnya pun dibantah. Ayat 3 loh Bang, jawabannya tadi. Yang saya tanyakan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, siapa yang mendatangkan kesesatan? Yang murtad di ayat 3 jawabannya. Janganlah kamu Yang disesatkan. saya tanyakan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, siapa yang mendatangkan kesesatan? Hah? Oke, aku pakai bahasa lain ya. Siki siki raba raba, raba siki siki, siki siki raba raba. Siki siki, siki siki. Ya, gitu Margaret Chong, silakan Kak 378 si Imam sholat bergabung Muslim. Ada tanya dong kamu. Lanjut. Kok malu kau ngakui Bibelmu? Ditipek aja kalau malu Margaret, ditipek. Kalau malu ditipek saja. Ngapain kau paksakan kali? Nggak dengar suara kau Margaret. Tadi kan Bang Faruk nanya di Tesalonika. Jadi jawabanku di 2 Tesalonika ayat 3 sampai 4 itu jawabannya. Yang saya tanyakan Dinda, dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, siapa yang mendatangkan kesesatan atas mereka? Yang murtad, tapi yang penyesat itu. Tunjukkan kata-kata murtad dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11. Oke. Jangan diturunkan dulu ya. Nomor 11. Di ayat 3 ada. Ku tanya Ayat nomor 3. 11. Iya, dibaca dulu ayat sebelumnya. Masa uang 10.000 langsung 50.000? Kau bilang kan masa uang 10.000 langsung 50.000. Iya, Kalian kebenaran aja loh. harus tanpa memulai minta ampun sama Tuhan kalian, langsung kalian salibkan Tuhan kalian berdiskusi. Ini kebenaran loh ini Bang. Ini tentang kebenaran. Belum lagi mengajukan permohonan ampun, udah dinyatakan dosa ditebus. Caranya buni Tuhannya, buni. Siapa yang membuli Tuhan? Membuni. Nggak ada. Nggak Oke, ada. sekarang saya tanya, kamu sepakat nggak dengan penyaliban Yesus di kayu salib menebus dosamu? Sepakat. Sepakat. Ah, berarti kok kau membuninya. Berarti Enggak. kamu dari iblis. Baca Enggak. Yohanes 8 nomor 53. Di dalam Yohanes 8 jelas dikatakan, bagi orang yang menginginkan kecelakaan dan kebinasaan bagi Yesus. Apa kata Yesus? Iblislah yang jadi bapakmu. Yohanes 8. Berapa Bang Yohanes 8? Baca satu perikop. Perempuan yang berzina.
Yohanes 8 dari nomor 1 sampai 53 baca. Pertanyaannya apa, Bang? Orang-orang yang menginginkan kebinasaan dan kecelakaan bagi Yesus, dikatakan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Oh, itu bukan orang Kristen ya, Bang? Bukan pengikut Yesus. Oke, sebutkan orang di luar Kristen yang mempercayai kematian Yesus. Di luar Kristen yang Sebutkan orang-orang di luar Kristen yang percaya tentang kematian Yesus. yang percaya tentang kematian Yesus. Oh, dulu sekolah sampai pagar, Margaret ya. Orang Israel, Bang. Orang Yahudi Yang tidak percaya dengan penyaliban Yesus. Abang ini, Abang Farouk ini. Nah, aku Kristen enggak? Enggak. Enggak, oke. Pertanyaannya? Di dalam Yohanes 8 dikatakan orang-orang yang percaya dan menginginkan kematian Yesus dan kebinasaannya, iblislah yang jadi bapaknya. Berarti orang Kristen bapaknya siapa? Iblis. Di luar Kristen itu. Bantah lagi dia mau bantah. Yang di luar Kristen. Ini kebenaran. Bibel ini kebenaran loh, Bang. Ya, Nggak boleh baca ditambah-tambah. Baca dari nomor 1 sampai 53 baca. Nggak boleh ditambah-tambahin. Ya baca Yohanes 8 nomor 1 sampai 53 baca. Perempuan yang berzina ininya. Iya baca. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, itu ya? Oh. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Iya, Bang. Iya, baca terus sampai 44. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah dan ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Pertanyaan abang apanya di sini? Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan Kenapa itu jarinya apa? di tanah. Apa itu tadi apa? Pertanyaannya apa, Kak Hesti? Judulnya ini Apa tadi aku ini, baru Bang. masuk? Itu apa itu yang dibacakan? Itu apa yang dibacakan? Yohanes 8. Disuruh Bang Farouk dibacakan dari ayat 1 sampai 53. Oh, sengaja. Karena kami mau dengar kau bacakan satu perikop. Dah kau baca Yohanes 8 nomor 1 sampai 53. Aku belum selesai tuh. Pertanyaannya apa? Udah kau baca, perasaan baru berapa ayat kau baca? Iya, pertanyaannya apa, Kak Hesti? Enggak, baca aja dulu Yohanes 8 nomor 1 sampai 53. Itu belum, baru 3 ayat kau baca, aku denger. Baca sampai 53. Mana ada 3 ayat ku denger. Panjang itu. Sampai 53. Iya, baca dari 1 sampai 53. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Judulnya yang terakhir ya. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pertanyaannya apa, Kak Hesti? Belum lagi selesai kau baca, baru berapa ayat kau baca, Margaret? Sampai ayat 1 sampai 53. Belum lagi, baru 1 ayat tadi. Iya, kesimpulannya apabila dibaca dari ayat 1 sampai 53, apa hadiahnya?
Nggak ada hadiah, biar kau pinter, bacalah. Kami mau denger. Sudah pintar. Ya udah baca dulu. Kalau kau pinter bacalah sampai habis nih baru Yohanes. Ini baru 1 ayat. Gimananya? Oke, kita baca ya. Ya, Yohanes 8 nomor 1 sampai 53. Tadi udah dibaca sampai ayat 5 ya. Iya, sampai ayat 5 nomor 6 ya. Nomor 6 lagi ya Kak Esti. Iya sayang. Mau nggak dengarnya? Mau lah, kami suka dengar kok. Masa sih? Iya sayang. Emangnya Kak Esti lagi ngapain? Lagi mikirin kamu baca Bible sayang. Nggak punya kerjaan lain Kak Esti? Enggak sayang. Kenapa? Tadi Kak Hesti kok nggak masuk di jam 11 siang? Mas, jam 11? Iya. Ada kok. Enggak ya, enggak. Lagi ada kerjaan. Waktu Bang Faru itu apa bawa mobil tadi? Oh, ada kerjaan tadi. Kita baca ayat 6 ya. Ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidakkah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi," katanya pada perempuan yang tukang zina itu, yang 10 suaminya, 100 suaminya. Terus di ayat 12, Yesus terang dunia, judulnya. Di ayat 12, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Betul. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Mantap. Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar," kata orang Farisi yang murtad itu. Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang, dari Bapa, dan ke mana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia biasa. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimku itu tidak benar, yang murtad itu. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Yang mengutus aku itu roh keilahian Bapa, Yesus. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Tunggu. Dalam kitabmu, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang begini adalah loh sah. poinnya, Itu Bang Faru sama dia baca. Dia baca. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri.
dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Margaret, kok ada suara HP dari luar ya? Ada suara HP dari luar, suara TV. Oh iya. Kecilkan dulu Margaret. Kecilkan dulu. Suara TV-nya. Ini dibaca semua KS. Iya KS. Iya, sampai 53, tapi suara TV-nya Iya. kecilkan dulu. Iya. Itu Tunggu, aku itu baca baru nomor lagi. berapa? 17 kan? Sekarang nomor 18. Iya 18. Akulah yang Iya. bersaksi. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Bapa itu dirinya sendiri bersaksi tentang aku. Baca lagi. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Katanya sama si yang murtad kan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata Tuhan Yesus kan sama yang murtad-murtad, sama domba yang hilang. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Masuk ke judul yang baru, Yesus bukan dari dunia ini. Dari surga Yesus. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka. Udah. Gini poinnya, Margaret, izinnya. Begini poinnya. Yang ditanyakan oleh Faruk tadi, yang menginginkan kematian Yesus itu selain daripada agama Kristen itu siapa gitu? Semua bangsa. Bang. Oh tidak. Apakah orang Islam menginginkan kematian Yesus di tiang salib? Iya, semua bangsa. Oh, kok semua Di bangsa? dunia, semua keturunan umat Adam Muslim. dan Hawa. Ya, kami umat Muslim Iya, semua. ya, apakah oh tidak, salah kamu, salah. Manusia yang ciptaan menginginkan hari kematian ke-6. Yesus, yang menginginkan Masa kematian ke-6. Yesus adalah anak-anaknya iblis dan orang-orang Orang-orang yang tidak Orang-orang mengikuti Kris- Yesus. Ya, Arti Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. iya. Jadi bagaimana Iya, mungkin itu kan pengikut definisi. Tuhan Yesus? Nah, yang menginginkan kematian Yesus sekali lagi, menurut Yohanes dari aja buka dari Yohanes 8 nomor 37. Kalau Anda mau baca dari Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Itu aja buka. Itu aja dibaca kalau mau baca. Nomor Yohanes 8 tadi ya sampai 47. Iya juga ya kan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, itu ya? Iya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini bagi orang yang murtad, yang nggak percaya Tuhan Yesus. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapamu, itulah yang kamu perbuat. Udah bang? Ini udah dibaca. Iya, yang menginginkan kematian Yesus di situ siapa tadi? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya, yang menginginkan kematian Yesus itu siapa? Saat apa? Saat masa apa yang abang pertanyakan? Iya, kok kita jentaki. Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk apa katanya? Membunuh aku kan? Iya, ini pada saat masa Abraham. Iya. Masa Abraham. Iya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu.
Nah, Artinya pertanyaannya apa, Bang? begini, ya artinya begini, mereka mengaku-ngaku sebagai anak Abraham, tapi justru mereka hendak menyingkirkan Yesus dari muka bumi. Nah, pertanyaannya Ya, menyingkirkan Yesus dari muka bumi. Karena apa? Karena segala firman yang disampaikan oleh Yesus yang bersumber dari Bapa tidaklah beroleh tempat di dalam hati mereka. Pertanyaan saya pertanyaannya dan Bang Faruk tadi, yang menginginkan kematian anak Maria ini orang Kristen apa orang Islam? keturunan Adam dan Hawa. Ya, di mana keturunan Adam dan Hawa? Kami umat Muslim tidak menginginkan kematian anak Maria. Bukankah kalian mengimani Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa kalian kan? Nah, itu keinginan siapa? Keinginan Yesus. Sudah kami Ya. percaya. Apakah itu keinginan Yesus itu sendiri atau keinginan orang-orang Kristen? Keturunan Adam dan Hawa. Saya tanya, dengan matinya Yesus di tiang salib, menurut sebagian daripada golongan umat manusia yang ada di muka bumi itu untuk menebus dosa manusia tadi, ya, itu keinginan orang-orang tersebut atau keinginan orang yang mati tadi? Keinginan orang di luar Kristen. Loh, keinginan orang umat Muslim. Iya, supaya dia minta diselamatkan juga oleh Bapa. Pertanyaan saya ya, janganlah membodohi diri sendiri, Margaret. Ini kebenaran. Jelas-jelas di situ. Ya, kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kata Yesus, kamu berusaha untuk menyingkirkan aku dari muka bumi ini. Karena firman yang kusampaikan tidak beroleh tempat di hati kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Mereka mengaku bahwa Abraham itu adalah bapak mereka. Kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi, nah ini sebaliknya berarti, kalau ada kata tetapi, sebaliknya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha untuk menyingkirkan aku. Kalau kau beriman kepada Abraham, ya, dia adalah orang tuanya daripada Ishak, kakeknya Yakub, serta kakeknya Yesus, tentu orang-orang tersebut yang mengaku tadi sebagai anak-anak Abraham tidaklah berusaha untuk membunuh Yesus. Seharusnya mereka mengasihi Yesus, mencintai Yesus, merawat Yesus, menjaga Yesus, memelihara Yesus, menyelamatkan Yesus, menyebarkan ajaran Yesus. Itu seharusnya. Ajaran Yesus itu makanya dengar dulu. Ajaran Yesus itu berkesinambungan dengan ajaran Abraham. Abraham tidak pernah mencontohkan Abraham tidak pernah mencontohkan atau mengajarkan kepada anak-anaknya serta cucu-cucunya untuk untuk menghilangkan nyawa orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Itu bukan diajarkan oleh Abraham. Abraham tidak pernah mengajarkan, sekali lagi, Abraham tidak pernah mengajarkan kepada anak dan cucu-cucunya untuk menghilangkan nyawa orang-orang benar. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Tetapi mereka yang ini tadi, yang kafir tadi, yang tidak beroleh tempat daripada firman yang disampaikan oleh Yesus, mereka hendak menghilangkan nyawa Yesus. Nah, mereka kan suka itu kalau Yesus itu tidak ada, meninggoy, wafat, tewas, kan mereka suka. Nah, sekarang saya tanya, yang suka dengan kematian Yesus, yang menginginkan kematian Yesus itu di luar dari cucunya Abraham ini, Kristen atau Islam? Yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Jawabannya.
Astagfirullah. Jabarkan pun lugas. Jawabannya semua bangsa yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi Margaret, janganlah kau membodohi dirimu sendiri, Dek. ini Saya sudah menyampaikan dengan santai, dengan lugas. Janganlah kamu tidak. disesatkan. Ya ampun. Kata Yesus di sini dia menolak untuk Itu sudah dihilangkan dinubuatkan. nyawanya. Sudah dinubuatkan Yesus itu akan dibunuh. Sudah Di sini dinubuatkan. jelas Yohanes 8:37 sampai 47 dia menolak dirinya agar dihilangkan nyawanya oleh orang-orang yang membangkang, Orang yang tidak mengaku-ngaku percaya sebagai keturunan. seperti yang bicara ini. Kan di situ ada yang orang percaya, ada yang orang tidak percaya. Tidak semua keturunan Abraham percaya kepada Yesus. Aduh. Percaya. Di sini kan dialog Yesus dengan pembangkang atau pengkhianat Tuhan, Iya, pengkhianat seperti yang ajaran Yesus, terbicara ini. yang tidak beriman. Katanya kan begini, aduh capek kali, karena firmanku tidak beroleh tempat di hatimu. Artinya apa itu? Coba artikan dulu. Iya, di hati abang yang berbicara Ya. ini kan Loh. perumpamaan, ini pengajaran untuk semua manusia di muka bumi. Kok kayak gini sih rata-rata Kristen, Bang Faruk? Ya Allah ya Rabbi. Ten. Oi Oten, jangan Ini ngomong lah, Dek. kebenaran, ini kebenaran. Kita Mana harus kebenaran percaya. apa itu? Ya Allah ya Ya, Karim. ini bagi yang nggak percaya, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bangsa yang tidak percaya. Ya Bang Iri, karena Iya. sudah ini kayak gini, makanya tadi disuruh dia baca Bibelnya dari ayat 1 sampai 53 satu perikop. Bang Iri Kalau sih, saya, udahlah, kalau rasain saya sendiri. percaya, kalau saya, Ampun. kalau saya percaya Tuhan Yesus disalibkan. Iya, orang-orang ini kan juga pengennya Yesus mati kan? Supaya Orang-orang yang apa? tidak masuk firman yang disampaikan orang Supaya oleh Yesus diselamatkan. menginginkan mati. Iya, Supaya apa orang-orang Yesus yang mati? disebutkan Yesus Supaya tadi yang diselamatkan. jadi lawan bicara Yesus ini di Yohanes 8 ini. Ya hargailah. Oh, sebentar. Jawaban Iya. orang, Bang. Hargailah Apa yang mau jawaban dihargai iman orang Kristen. jawaban kau pun nggak nyambung. Jawaban iman Kristen harus hargai, nggak boleh menang sendiri. Di sini Yesus sedang berdialog, ya, berdialog dengan Pertanyaan abang orang-orang. apa? Langsung aja ke intinya pertanyaannya. Ya dengar dulu kok dari awal biar kau paham. Di sini Yesus sedang berdialog dengan orang-orang di mana ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel, orang Yahudi keturunannya Abraham, lalu orang-orang di sini yang berdialog dengan Yesus Orang-orang itu nggak tidak percaya. menerima. Iya, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak Iya. menerima Yesus. Sebagian ada yang percaya, Iya, sebagian ada yang sehingga percaya. Yesus ini mau dilenyapkan, mau dihilangkan nyawanya oleh mereka. Karena mereka Paham tidak? percaya. Iya, karena iya, betul. Karena ketidakpercayaan yang mereka lah sehingga Yesus Ada yang ini mau percaya. dilenyapkan. Tidak semua tidak percaya, ada yang percaya, makanya harus percaya. Si Petrus kan tidak percaya dia. Petrus. Memang syarat menjadi oten harus tolol seumur hidup ya? Betul nggak? Harus botol seumur hidup ya, Margaret ya? Seperti kau ini. Beginilah mulut yang murtad. Bukan, udah jelas di situ. Makanya kau diam dulu, kau simak dulu ya. Sambil-sambil kau cari jeruk nipis, kau peras. Iya, sambil-sambil kau cari jeruk nipis, kau peras itu jeruk nipis, kau minum supaya lemak babi yang ada di otakmu itu luntur gitu. Beginilah mulut kotor murtad. Dengarkan saya dulu. Capek saya ngomong dari tadi, kok nggak nyambung lah, Margaret. Di sini Yesus sedang berdialog. Ini belum ada Kristen ya, belum ada Kristen. Yesus sedang berdialog dengan orang-orang yang kafir yang menolak Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena segala firman yang Yesus sampaikan tidak mereka terima. Paham? Segala firman yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka ini tidak menerima firman yang Yesus sampaikan. Sehingga
Ya, bukan hanya sebatas itu saja mereka. Bukan hanya menolak firman Yesus, bahkan mereka ini hendak menghilangkan nyawa anak Maria ini tadi. Paham tidak kamu? Kurang jelas lagi saya ngomong. Kau orang Indonesia apa orang Yunani? Paham kan? Bukan hanya menolak Yesus doang, bahkan mereka berusaha untuk menghilangkan nyawa anak Maria yang bernama Yesus yang kau tuhankan ini. Udah jelas. Mereka menginginkan kematian anak Maria. Nah, muncullah berabad-abad kemudian ada golongan yang siapakah yang mengimani, yang menginginkan kematian anak Maria di tiang salib? Jawab pertanyaan saya. Oten atau Islam? Buka mic-mu deh. Kau diajari pintar pun nggak mau. Kami umat muslim nggak mau, nggak boleh kami membodoh-bodohi orang, nggak boleh. Nggak boleh kami. Haram bagi kami. Nggak boleh membodoh-bodohi manusia lainnya untuk mengajarkan suatu kebodohan, itu haram bagi kami. Nggak ada manfaatnya. Bahkan dosa yang kami terima, bukan pahala. Ya, bukan ridho dari Allah yang kami terima. Justru murka yang diterima, yang kami terima kelak kalau seandainya kami membodoh-bodohi kalian. Umat-umat longor. Barakallah, syukron. Kabur kau. Ya, jangan kalian menyangka ya oten-oten ya, kami mengajarkan kebodohan kepada kalian. Diharamkan bagi kami. Kami kalau sudah haram, kami takut mengerjakannya. Ketar-ketir kami mengerjakannya. Ya, kalau sudah diharamkan kami tidak akan mengerjakannya. Jadi ini adalah suatu hal kebenaran yang kami sampaikan. Gak mungkin kami mengajarkan kalian suatu hal yang untuk membodoh-bodohi kalian. Tidak seperti itu kami. Ini mengajarkan kalian supaya pintar, supaya kembali lagi ke fitrah. Kalian dikasih akal, seharusnya kalian pakai gitu teman-teman. Jangan disimpan, jangan hanya termakan doktrin bapak-bapak gereja. Setiap minggu kalian bayar perpuluhan. Apa gunanya kalau hanya sebatas memperkaya pendeta-pendeta kalian, si penyesat itu? Pendesta, bukan pendeta, pendusta itu. Gak ada itu. Yesus kalian menyatakan dialah juru selamat. Itu gak jadi pembelajaran bagi kalian, saya rasa. Kami juga mengimani Yesus itu datang sebagai juru selamat, penolong kepada Bani Israel, karena mereka butuh bantuan. Maka Allah mengutus mereka. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada anak, dia tidak akan mendapatkan hidup yang binasa, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu kata Tuhanmu dalam Bible. Dia seorang penolong, kawan. Jadi contoh begini, adalah satu daerah tertimpa musibah, banjir atau segala macam, ataupun tanah longsor ya, banjir. Ketika mereka berdoa salah satu, apakah Tuhan yang turun? Kan tidak. Bantuan yang turun melalui memang Allah mendengarkan doanya. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami ya Allah. Apa seketika itu Tuhan itu datang kepada mereka, ulurkan tanganmu kepada kami? Apakah Tuhan itu mengulurkan tangannya dari langit? Tidak kan? Tidak. Allah apa? Lalu Allah, apa yang Allah kerjakan di situ? Memilih orang-orang di antara manusia lainnya untuk membantu mereka, memberikan segala hartanya, sebagian hartanya kepada yang tertimpa musibah tadi. Itu pembelajaran, itu namanya. Bukan Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Pemahaman orang apa ini? Lebih parah daripada monyet kalian. Monyet aja pun gak mau menyembah monyet. Anjing pun gak mau menyembah anjing. Malah kalian menyembah manusia. Luar biasa emang kalian. Aku tegas kawan-kawan. Aduh, Bang Eri, akunnya baru udah habis, gungguk. Astagfirullahaladzim. Gung. Aduh. Astagfirullah, akunnya Bang Faruk tadi kena seminggu loh. Mati kita, mati. I love you TikTok, I love you, TikTok I love you, TikTok I love you. Ya udah, kata bilang
Ya gitu ya teman-teman, saya keras orangnya, saya tegas orangnya, saya nggak mau mencela-menceli. Ada saatnya saya untuk humor, ketawa-ketawa ada saatnya. Tapi kalau perkara ini saya tegas orangnya teman-teman. Begitu kalau saya tipenya. Ya kalau memang ada yang kurang puas dengan narasi saya, ada saudara Kristen silakan naik. Kita diskusi, ya, by data, pakai akal, ya, main logika juga kita bisa. Saya bisa. Silakan. Ya, saya bukan mu'alaf, saya dari kecil muslim. Saya belajar apologet ini kurang lebih 7-8 tahun. Ya, pasien selanjutnya teman-teman. Hama-hama berikutnya ya. Aku sambil makan Lu ya. tadi mana? Siapa? Kami makan selalu jam segini ya kan, tapi nggak kaya-kaya kan. Selamat siang Jibril, sore Jibril. Jibril, sore Muslim Kristen. Adek Jibril. Aduh, aku nggak moderator, King. Aku nggak moderator. Kalau Novardina, kamu turunin semuanya. Novardina, Muslim Takutnya Kristen. notis menghujat. Aku nggak moderator, King. Akunku nggak bisa. Nggak Ya, tahu. yang aku moderator nggak bisa. standby ya, tolong ya di bawah standby ya. Bang Faruk lagi sholat kayaknya tuh. Will, Iya, moderatornya mau mandi pula itu. Udah turunin aja semua, King. Nggak apa-apa. Aku ngobrol sama Bang Erik. jangan Jangan dulu. ada naikin, aku noise. Bentar takutnya aja Bang Faruk menghujat. sholat kok. Bang Faruk sholat. Will, monitor, Novar. Will, Oke, ya King. Turunin aja semua, nggak apa-apa. Jangan ini. Takutnya menghujat, noise, ada musik kan. Itu si Will itu belum ini dia. Udah pergilah mandi. Turuninnya semua, nggak apa-apa. Abi ngobrol aja. Daripada ini nanti rungkat. Ya, makannya makan pakai Indomie. Indomie ini sebenarnya nikmat. Nikmatnya pas gak ada duit. Kalau ada duit, Indomie gak nikmat, jadi gak dimakan. Jibril, monitor. Muslim atau Kristen dek? Makan pakai Indomie, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bisa langsung direspon Bang, jadi kami tahu Bang gitu. Takutnya noise pula di sana, soalnya pakai di sini disiarkan di YouTube juga masalahnya. Mohon izin maaf Abang tuh dari sinyalnya hilang Ya. tadi itu. Oke, siap Bang, siap. Lanjut. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, sehat selalu Bang Erik, Bang Juma semuanya ini sama kakak kita tuh Kak Hesti. Semoga lancar-lancar selalu dalam menjalankan acara ini. Semoga diberi semangat, kesabaran, hanya itu aja tuh Bang, menyampaikan itu aja. Ya, terima kasih Abangku, barakallahu fiik ya. Sehat-sehat ya Bang, salam sama keluarga semua. Assalamualaikum Bang. Insya Allah Bang, insya Allah. Kami akan tetap istiqomah menyuarakan kebenaran, karena itu adalah perintah dari Allah Bang. Masih, bilang aja. Bang Gandul, monitor. Udah segitu aja terus dibuat, tapi kan Muslim Kristen. 1.400 lagi. Gandul. Gandul. Buka mic dek. Gandul. Aduh, moderator udah cabut ya.
Bang King. Selamat sore Tino. Dek, Muslim atau Kristen? Muslim bang, Muslim bang. Oh, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan? Bang, saya mau nanya nih. Halo? Iya, silakan. Iya. Bang, kan Yesus itu kenapa harus manggil Allah itu Bapa? Sedangkan di surah Al-Ikhlas itu Allah itu tidak beranak bang dan tidak diperanakan. Itu kan karangan-karangan mereka aja. Gimana? Itu karangan-karangan mereka. Itu karangan-karangan mereka aja. Supaya menguatkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Oh, gitu ya bang ya. Ya, itu karangan-karangan aja. Sebenarnya Yesus itu manggilnya ilah bang. Ilah. Al-ilah, ilah atau Allah mungkin bisa jadi Allah. Karena di Al-Quran juga mengatakan. Kira bang terima. Iya. Oke lanjut ya, silakan. Ya kan Bu. Ya, terima kasih bang. Iya bang, sama-sama. Kalau mereka menyembah anak manusia itu salah mereka. Kenapa ditanya ke kita? Ya itu salah mereka. Padahal ini udah balik-balik kita tegaskan bahwasannya manusia itu nggak mungkin Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin berubah. Kalau Tuhan berubah, ya Tuhan itu menjadi segala sesuatu, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kekal abadi, tetap selama-lamanya, tidak pernah berubah. Kalau tidak pernah berubah, dia tidak akan pernah berubah sedikit pun. Meskipun jadi cacing, nggak mungkin Tuhan jadi cacing, jadi makhluk. Kalau jadi manusia nggak mungkin. Nah, justru pemahaman mereka ini datangnya dari ajaran-ajaran paganisme, Helenisme yang menginginkan Tuhan itu supaya kelihatan, bahkan merupa Tuhan itu diserupakan dengan apapun. Ada yang jadi patung lah, jadi pohon lah, manusia kah, begitulah. Kalau sudah hilang akal memang sulit memang. Kalau udah akal itu sudah hilang sulit. Sekali-sekali Ibu coba udah. Kurang lebih. Moderator itu si gandul itu turunin aja. Gak bersuara, takutnya nge-report moderator. Makanya moderator kalau mau ninggalin dulu jangan ada naikin. Moderator, akunnya Bang Faru tadi kena seminggu loh. Moderator, itu si gandul. Malah King. Itu moderator siapa yang main dia? Yang main gandul siapa? Moderator. Astagfirullah. Tadi yang nenek orang siapa? Bang Faru bukan?